Ya, teman-teman, saat ini saya sudah berada di kantor TPK Alisan. Sudah bertemu sama salah satu ustadzanya. Saya mau mewawancarai salah satu ustadznya. Sebelumnya, Assalamualaikum Bu Ustadzah. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, Nah, perkenalkan, nama saya Supriyadi dari mahasiswa dari STI Putra Bangsa. Mau minta bantuan, mau mewawancarai Bu Ustadzah terkait lembaga TPK yang Bu Ustadzah pimpin. Eh, apa namanya? Sebelumnya namanya Bu Ustadzah siapa ya? nama saya Astetika Rosiana. Di sini menjabat sebagai apa? Kebetulan di sini saya bertugas sebagai admin di sini, salah satu admin seperti itu. Hmm, yang saya tanyakan yang pertama adalah tahun berapa ini sih TPK ini udah berdirinya? Ya, udah agak lama ya. TPK ini berdiri dari tahun 1996, Mas. Waktu masih SMP mungkin ya. Oh, lah ini apa namanya? Dari tahun segitu apakah santrinya udah banyak atau sampai sekarang berapa jumlah santrinya? Kalau awal-awal belum banyak, Mas. Awal-awal itu masih merintis, masih sedikit. Kalau sekarang kurang lebihnya ya 230 sekian lah, Mas. Itu karena kan kalau namanya juga anak kecil ya, kadang ada yang aktif tiba-tiba aktif, kadang ada yang nanti udah lama nggak ngaji, nanti ngaji lagi kayak gitu. Jadi ya, sekitar 230-an sekian lah, Mas. Lah untuk jumlah ustadz-ustadzanya itu ada berapa Kalau untuk saat ini? ustazahnya ada 15. Jadi di sini itu ustadz ustadzah semuanya kan ada 15. Nah, itu ada yang merangkap sebagai, ada yang bendahara, nanti ada yang ketua. Jadi ustadzah juga merangkap sebagai pengurus, sebagai pengurus yayasannya seperti itu. Oh iya. Kemudian Sekalian minta tolong Bu Ustazah dijelaskan untuk susunan kepengurusannya. oh Wah, iya. Nah, di ini kan masuknya Yayasan Al Ihsan ya. Untuk penanggung jawabnya takmir masjid, karena kebetulan ini TPK berada di lingkungan Masjid Jami Al Ihsan. Kemudian untuk penasihatnya ada imam masjidnya sendiri, untuk kepala TPK-nya Ustadz Haji Muhammad Anwari, untuk bendaharanya Bapak Muhammad Riyadi, untuk seksi kurikulum ada Ustadzah Faiza Laila, untuk kesiswaan ada Ustadz Budiono, untuk sarana prasarana Ustadz Paryono, untuk humasnya Bu Iim Soima, untuk ustadz-ustadzahnya yang tadi saya sebutkan, dan ada beberapa ustadzah untuk jilid 1, 2, 3 sampai jilid Horib. Seperti itu, Mas. apa namanya? Untuk Zahriyah atau SPP-nya sih di sini berapa tiap bulannya? Kalau sehariannya itu sebenarnya 30.000, tapi kadang ada wali santri yang ya mungkin ingin berinfak atau apa, jadi bisa lebih. Tapi kalau yang patokan semuanya pada umumnya itu 30.000. Oh, untuk visi misi sendiri mungkin ada di TPK Lisan. Ada, tapi di ruangan ini kebetulan ini habis direnovasi, jadi belum sempat ditempel lagi. Ini saya bacakan saja ya visi misinya. Untuk misinya mewujudkan generasi Islam berintegritas dan berkarakter. Untuk visinya ada 4 visi. Yang pertama, membentuk anak solih solihah, membentuk anak bisa membaca Al-Quran, kemudian membentuk anak mengamalkan ibadah dan doa, kemudian visi yang keempat, membentuk anak berakhlak mulia. Itu. Oh, terus untuk kegiatan bakti sosial atau CSR mungkin sudah pernah dilaksanakan atau rutin dilaksanakan oleh TPK Lisan? Untuk kegiatan bakti sosial ada setiap bulan Muharram, itu pasti kita mengadakan santunan anak yatim. Kita mengajarkan kepada santri-santri agar ya kita menyayangi anak yatim, kita berbakti sama anak yatim. Kemudian untuk ketika kita mendekati haflah, sebelum haflah itu biasanya kita ya ada kegiatan bakti sosial lah di sekitar lingkungan, kemudian ada bagi-bagi sembako seperti itu. Ya walaupun sih nggak banyak seperti itu, tapi ada. Terus mungkin ada untuk rencana jangka menengah, jangka panjang atau jangka pendek ada yang akan dicapai oleh TPK Lisan? Untuk rencana jangka pendeknya ya kita mengajarkan
bagaimana caranya bisa mengajar baca tulis Al-Quran kepada anak-anak, khususnya di lingkungan Muktisari sini, Mas. Kemudian untuk rencana menengahnya ya kita mempersiapkan santri-santriwan santriwati untuk persiapkan dalam INTAS itu. INTAS itu semacam ujian akhir nantinya, Mas, di kabupaten. Ini pakainya bukunya seperti ini. Nah, nanti untuk dinyatakan lulus dan tidaknya dari metode qiraat ini ada ujian namanya INTAS di kabupaten Korcap. Seperti itu, Mas. Untuk jangka panjangnya seperti apa rencana di TPQ Al-Ihsan ini? Kalau rencana jangka panjangnya itu kita pengennya nanti kalau lulusan dari sini ya mungkin bisa ikut membangun TPQ Al-Ihsan ini, dalam artian bisa ikut jadi ustadz-ustadzah atau ikut ya membangun dalam artian yang lain. Oh, seperti itu ya Bu. Oh ya, terus apa lagi ya? Oh, untuk kegiatan belajarnya ini mungkin 1 minggu full atau liburnya ada sehari atau 2 hari libur. Terus untuk jam KBM-nya sore, pagi atau malam atau seperti apa ini Bu? Untuk hari KBM-nya itu kita mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumat itu kita libur, kemudian Sabtu Minggu. Untuk jam KBM-nya dimulai dari jam 3:30. Itu kan kita bagi menjadi 2 shift karena keterbatasan guru, kita bagi 2 shift. Jadi mulai dari 3:30 sampai 5:30. Mungkin ada kegiatan lain yang diikuti oleh ustadz-ustadznya untuk meningkatkan kualitas bacaan anak atau gimana itu? Ada. Kalau kegiatan yang diikuti ustadz-ustadzah itu ada tiap 2 minggu sekali, itu ada MMQ dari lembaga, kemudian ada setiap 1 bulan sekali kita ada MMQ kecamatan. Jadi nanti kan kiroati ada ibaratnya ada apa ya namanya, ada pengurusnya, ada di pengurus kecamatan, ada pengurus kabupaten, begitulah. Nanti ada bimbingan dari pengurus kecamatan tiap bulannya, nanti ada tiap 2 bulan sekali ada dari kabupaten kita dibimbing nanti bacaannya diuji lagi, maksudnya kita ujikan kepada yang ibaratnya apa ya ketuanya, seperti itulah, kita diuji lagi apa bacaannya masih benar atau mungkin ada yang udah mulai salah atau apa. Oh, seperti itu. Ada bimbingan di kepala. Ya, mungkin udah cukup untuk pertanyaan saya kali ini. Mudah-mudahan saya tidak mengganggu waktunya dan terima kasih sekali atas waktunya. Saya mohon maaf udah mengganggu waktunya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teman-teman hasil wawancara saya dengan Ustadz TPQ Al-Ihsan Muktisari. Mudah-mudahan hasil wawancara saya hari ini mendapat nilai yang bagus dari Pak Eko Wardoyo dan bisa memuaskan beliau. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
inilah kondisi di kantor TPQ Al-Ihsan. Untuk bagian admin sedang mengurusi administrasinya. Selanjutnya kita menuju ke jilid 1. Ini di sini ada ibu-ibu yang sedang menungguin santrinya. Kita akan menuju ke kelas. Mohon maaf, permisi ibu, mau ngambil dokumentasi sebentar. Pamit. Ini dia jilid 1A sedang mengaji. Permisi ya dek, permisi. Aduh. Ini dia sistem ngaji di TPQ Al-Ihsan menggunakan metode kiroati, yang mana gurunya 1, santrinya 4 ngaji bareng-bareng. Ini termasuk guru yang profesional.